Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Adeli Taman, kelas Sosiologi C, semester 6, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Cara melakukan korupsi. Berbicara mengenai korupsi rasanya tidak akan pernah ada akhirnya. Korupsi rasanya tidak akan pernah mati dan akan terus berkembang. Bukan sebuah kalimat pesimistis, tetapi memang situasi dan kondisi ini sudah mendapat pemakluman atau pelumrahan dari masyarakat kita, di mana hal ini biasanya kita sebut sebagai sebuah budaya. Semua pasti setuju bahwa korupsi merupakan perilaku tercela yang merugikan rakyat Indonesia atau masyarakat lainnya. Maka tak heran bila kita jadi geram ketika ada orang yang melakukan korupsi. Untuk mengetahui cara melakukan korupsi, kita tidak perlu berpikir yang terlalu jauh dahulu. Kita perlu melihat apakah keseharian kita ini sudah jauh dari korupsi atau belum. Inilah kebiasaan-kebiasaan kecil yang merepresentasikan sebagai korupsi. 1. Menyepelekan uang kembalian. Kita pernah diminta orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di toko. Mereka lalu memberikan sejumlah uang yang nominalnya besar. Ketika belanja, ternyata ada uang kembaliannya. Tak jarang kamu tidak mengembalikan uang kembalian tersebut karena beranggapan bahwa itu bagian dari upah kamu, atau menganggap mereka adalah orang tua atau saudaramu, jadi tidak perlu dikembalikan. Atau juga karena nominal uang kembaliannya kecil, jadi tidak perlu dikembalikan. Percayalah, sekecil apapun nominal, tapi kalau diambil itu bisa dikategorikan sebagai penggelapan. Yang kedua, sering datang terlambat. Datang terlambat nampaknya sudah jadi kebiasaan buruk yang dimaklumi dan dianggap wajar. Bahkan, banyak yang sengaja datang terlambat ketika menghadiri suatu acara dengan alasan enggan menunggu. Padahal kebiasaan seperti ini merugikan banyak orang, karena mereka jadi harus membuang-buang waktu hanya untuk menunggu kamu. Ketiga, sengaja membesarkan biaya hidup di perantauan. Buat kamu yang merantau karena sekolah atau kuliah, pernah atau tidak sengaja membesarkan kebutuhan hidup biar dikirim uang bekal dalam jumlah banyak oleh orang tua. Misalnya uang kuliah dan biaya hidup di perantauan dalam 1 bulan sebenarnya hanya 3 juta, tetapi kamu meminta ke orang tua sebesar 4 juta. Padahal kelebihan uang itu untuk dipakai untuk membeli skincare, pakaian, atau nongkrong. Selain memberatkan beban orang tua, hal seperti ini juga sangat tidak baik dan tidak patut dijadikan kebiasaan. Yang keempat, menggunakan fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi. Mungkin ada di antara kita semua yang pernah menggunakan fasilitas bersama seperti kendaraan kantor, laptop, mesin print, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Perlu kamu ketahui, hal ini sebenarnya termasuk tindakan korupsi karena pada barang-barang yang kamu gunakan tersebut terdapat hak orang lain. Dan fasilitas kantor memang boleh-boleh saja selama berhubungan dengan pekerjaanmu di kantor itu. Sesekali mungkin ada keinginan menggunakan fasilitas kantor untuk mengerjakan pekerjaan luar di jam kantor. Sebaiknya kamu hindari keinginan itu. Resiko ketahuan cukup tinggi, apalagi jika kamu sampai dipecat dari kantor gara-gara hal tersebut yang rusak bukan hanya kepercayaan kantor terhadap kamu, melainkan masa depan kamu juga. Yang kelima, melakukan plagiarisme adalah contoh kecil korupsi. Plagiarisme adalah menjiplak karya milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dan diakui sebagai milik sendiri. Jika pernah melakukannya, kamu perlu segera menghentikan kebiasaan itu, karena hal ini melanggar hak orang lain. Jika kamu membutuhkan karya seperti tulisan orang lain untuk keperluanmu, kamu bisa mengambil poin-poin pentingnya saja, melakukan parafrasa, dan jangan lupa mencantumkan nama pemilik karya tersebut sebagai referensi. Entah perbuatan itu kecil atau besar, tapi tetaplah sebuah korupsi. Kebijakan-kebijakan kecil ini bisa jadi bibit untuk melakukan tindakan korupsi besar. 6. Markup saat membuat laporan keuangan. Indonesia Corruption Watch mencatat sepanjang 2018 terdapat 76 kasus korupsi dengan modus markup anggaran. Markup artinya sama dengan curang atau mempermainkan anggaran. Dari contoh korupsi modus markup, dana yang dilaporkan bisa jadi dilebihkan atau diada-adakan atau disebut sebagai dana fiktif. Di bidang apapun pekerjaanmu, terutama yang mengatur anggaran, jangan pupuk kecenderungan untuk markup laporan keuangan sama sekali.
Mengapa Indonesia selalu juara satu di bidang korupsi? Karena tersedianya banyak cara alias kiat korupsi dan lemahnya aparat hukum menjadi penyebab utama. Ini contoh cara modus korupsi. Yang pertama, korupsi dengan modus komisi. Pejabat menerima setoran komisi yang jumlahnya bervariasi sesuai kesepakatan awal, yaitu 5-25% dari nilai proyek yang dikerjakan oleh pengusaha. Kedua, korupsi dengan modus uang muka. Pejabat menerima uang muka sebesar 5-15% dari proyek yang akan diajukan rencana proyeknya. Yang ketiga, korupsi dengan modus bagi hasil. Pejabat pura-pura tanya ke pengusaha yang akan dimenangkan atau yang telah memenangkan tender. Keempat, korupsi dengan selisih margin. Pejabat sudah kaya seorang pengusaha. Dia sibuk ke sana kemari cari info beberapa harga pokok si pengusaha. Kalau sudah dapat, maka dipanggillah pengusaha dan meminta selisih margin tersebut untuk disetor ke pejabat tersebut. Yang kelima, korupsi dengan modus saham kosong. Pejabat ini dapat saham sebesar 5-60% di perusahaan yang akan dimenangkan dalam tender. Yang keenam, korupsi dengan modus proyek fiktif atau transaksi fiktif. Pejabat nekat, dia yakin bisa dikelabui semua instansi pengawas dan hukum. Proyek yang dikerjakan tidak ada sama sekali. Jika ada BPKP atau BPK yang mau periksa, tinggal diberikan saja dokumen-dokumennya dengan foto-foto dari proyek sebelumnya atau proyek yang lain, plus uang suap kepada pemeriksa supaya pemeriksanya percaya. Sejauh mana kita melakukan korupsi pasti suatu saat akan tertangkap KPK. Ini bisa terjadi tentu saja karena para pembuat segala macam aturan hukum di negeri kita adalah para politisi yang sebagian besarnya suka korupsi atau terpaksa korupsi agar bisa tetap berkuasa. Berikut beberapa tips agar Anda tidak dicurigai atau tertangkap bila korupsi. Yang pertama, jangan bergaya hidup mewah, ini bisa mencurigakan. Anda bisa berpura-pura hidup sederhana untuk sementara, setelah Anda tak menjabat, Anda bisa hidup senyaman dimanapun itu. Yang kedua, jangan berkuar-kuar seperti aktivis anti korupsi. Ini bisa bikin orang jadi curiga bahwa Anda sebenarnya adalah orang yang munafik. Yang ketiga, jangan membuka atau mengadukan kasus korupsi sesama koruptor. Ini bisa menyebabkan terjadinya saling buka borok. Para koruptor harusnya juga punya jiwa korsa alias korupsi sama-sama. Keempat, jangan membuka rekening gendut di dalam negeri. Buka saja di negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia dan di bank melindungi rekening nasabahnya secara ketat. Yang kelima, jangan menerima suap dalam bentuk dolar, euro, apalagi rupiah. Minta saja pihak penyuap membayar dalam bentuk permata, berlian, atau lainnya yang sulit dilacak secara tunai. Penyerahan dilakukan langsung oleh penyuap dan dilakukan di tengah keramaian. Ingat, Anda harus coba mengecoh dulu pihak pengawas yang mungkin diterjunkan. Buat penyerahan palsu 2 atau 3 kali, jika Anda ditangkap maka barang bukti belum ada. Yang keenam, jangan gunakan HP untuk membicarakan masalah korupsi. Bertemu saja secara langsung di tempat-tempat seperti lapangan golf atau tempat umum lainnya. Pakai topi yang dalam dan kacamata yang hitam lebar agar Anda tak mudah dikenali. Minta partner Anda untuk menonaktifkan HP-nya saat membicarakan masalah uang suap. 7. Jangan berpoligami selagi masih menjabat karena itu adalah suatu perbuatan yang berbahaya. 8. Jangan sering tampil di media massa, usahakan agar orang yang mengenal Anda sedikit mungkin. 9. Beli sebuah rumah sederhana di sebuah gang atas nama orang lain, jangan ke sana sampai Anda benar-benar terdesak. Ini bisa jadi tempat persembunyian sementara jika kegiatan ilegal Anda terendus. 10. Jangan berteman dengan petugas. 11. Rajinlah beribadah, ini bisa jadi topeng buat Anda. 12. Jangan sering-sering korupsi. 13. Usahakan korupsinya tidak berjemaah, kemungkinan bocornya sangat besar. Sekian pemaparan materi saya mengenai cara melakukan korupsi. Terima kasih.